Kalau di rumah cuma punya 2 butir telur yang lagi nganggur, mendingan dibikin menu ini aja deh. Menu ini tuh cara bikinnya beneran gampang banget loh. Selain gampang, menu ini juga disukain banget, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa guys. Pertama-tama aku siapin dulu 1 bonggol sawi hijau, terus sawi hijaunya tinggal aku pisah-pisahin aja dari bonggolnya. Jangan lupa sawinya dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini tinggal direbus aja di air yang belum mendidih banget. Ini direbusnya sebentar aja, cuma sampai lentur. Lanjut siapin wajan datar yang anti lengket, terus tuang telur yang udah dikasih bumbu, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang daun. Di atasnya diletakkan telur gulung yang udah kita bikin, terus dibumbuin pakai bumbu asam manis gitu guys. Lalu ini tinggal digulung lagi sampai kedua sisinya ini benar-benar tergulung ya. Setelah semuanya digulung kayak gini, sekarang siapin sawi yang tadi udah kita rebus, kemudian ini digulung lagi di dalam sawi. Aku pakainya 2 buah sawi aja ya guys. Setelah itu kalau udah selesai, ini sawinya tinggal dimasukin aja ke dalam adonan basah yang udah aku kasih potongan daun seledri. Kalau udah terbalur merata, ini tinggal dituangin aja ke tepung roti dan dimasukin terus diguncang-guncang sampai tepung rotinya ini menempel ya guys. Lalu ini tinggal digoreng aja. Ini digorengnya di api kecil aja, tapi minyaknya wajib udah panas ya guys. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya ini matang merata. Sambil nunggu matang, di sini aku mau siapin wajan yang udah berisi air mendidih. Lalu aku masukin cuka. Airnya jangan lupa diputar-putar, terus masukin telur satu persatu kayak gini. Di sini aku pakai 4 butir telur dan tujuan dikasih cuka itu supaya nanti telurnya menggumpal dan cantik banget kayak gini. Kalau semua telurnya udah selesai, angkat lalu tiriskan, dan di sini aku mau tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah, terus aku tambahin juga sosis dan masukin air secukupnya aja. Masukin seasoning, setelah itu masukin sawi yang udah dipotong-potong dan masukin juga telur yang tadi udah kita bikin. Sekarang waktunya aku kasih tips gimana sih caranya bikin 2 butir telur ini jadi telur gulung yang beneran anti gagal. Ceplokin 2 butir telur, terus tambahin 2 sendok makan air per 1 butir telurnya. Karena aku pakai 2, jadinya aku pakai 4 sendok makan air. Terus ini tuh tinggal dikocok-kocok aja, dan jangan lupa tambahin penyedap secukupnya aja. Dikocok-kocoknya sampai berbuih dan tercampur merata gitu ya. Kalau telurnya udah terkocok sempurna kayak gini, sekarang masukin telurnya ke dalam botol. Kalau kalian nggak punya botol, ini juga bisa pakai centong dan mangkuk gitu ya. Untuk cara gulungnya, kalian bisa ikutin tutorial yang satu ini. Jadi ini minyaknya nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Kalau minyaknya terlalu panas, nanti telurnya gosong. Kalau terlalu dingin, telurnya tuh nggak akan menempel. Jadi suhunya harus pas ya. Nah ini tinggal digulung aja ke pinggir kayak gini sampai semua adonannya tuh habis ya guys. Dari 2 butir telur ini jadinya banyak banget loh. Nah sekarang udah waktunya kalian praktek bikin telur gulung sendiri di rumah. Dan cara biar si tusuk giginya ini nggak gosong saat digoreng, ini harus dimasukin dulu ke dalam air es kayak gini. Makan telur gulung nggak bakalan lengkap kalau nggak pakai saus curah. Sekarang sausnya tinggal dicampurin aja sama air, dan semua menunya tinggal kita sajikan aja buat kalian. Selamat mencoba resepnya, semoga resep yang kali ini bermanfaat ya guys. Guys, temenin aku masak yuk. Waktu tadi pagi, suami dari ibunya suami aku nganter istrinya belanja ke pasar guys. Dan dia penasaran sama makhluk yang satu ini. Kata abang yang jualnya, makhluk yang satu ini beneran enak banget loh kalau dimasak. Berhubung dia penasaran, jadi dia beli 1. Kemudian dia minta masakin menjadi masakan yang pastinya super enak. Sebagai salah satu member menantu kesayangan, tanpa pikir panjang aku bakalan bikin menu yang pastinya disukain sama papa mertua. Cara bikinnya gampang banget guys. Langkah pertama, 1 buah makhluknya ini bakalan aku kasih perasan jeruk lemon, dan biar nggak bau amis, di sini juga bakalan aku kasih secukupnya garam asin. Biar lebih perfect, di sini juga bakalan aku oles-oles menggunakan lemon sampai bersih kayak gini guys. Nah kalau udah, ini kita peras sampai nggak ada airnya. Setelah itu langkah berikutnya tinggal kita masukkan ke dalam plastik. Tambahkan secukupnya dihidrogen monoksida. Tambahkan juga secukupnya cengkeh dan kita aduk-aduk sampai tercampur. Nah kalau udah, lipat bagian ujung plastiknya dan ujungnya kita press menggunakan alat press kayak gini biar nanti plastiknya nggak akan bocor. Oke, kalau udah ini bakalan kita masukkan ke dalam freezer biar sampai beku ya guys. Kalau dirasa makhluknya udah beku, tinggal kita taruh di dalam wajan dan kita tutup. Setelah mencair, kemudian kita angkat makhluknya kemudian tiriskan. Nah kalau udah tiris kayak gini, langkah selanjutnya si makhluknya bakalan aku jepit biar nggak licin. Di sini aku jepit menggunakan alat. Kalau udah, langkah selanjutnya di sini bakalan aku potong 2 kayak gini guys. Nah kalau udah, ini tinggal kita potong-potong. Di sini untuk potongannya kalian boleh bebas sesuai selera ya guys. Oke, kalau makhluknya ini udah dipotong kecil-kecil kayak gini, langkah selanjutnya kita sisihkan. Selain itu, aku juga bakalan potong-potong 2 buah mentimun yang super duper panjang banget nih guys. Di sini untuk mentimunnya bakalan aku potong kecil-kecil kayak gini. Kalau udah dipotong-potong, jangan lupa dicuci
bersih-bersih ya guys. Selain timun, di sini juga aku bakalan potong-potong satu buah sawi putih. Untuk sawinya ini kita belah dua kayak gini, kalau udah kita iris-iris. Kalau sayurannya udah dipotong-potong kemudian kita sisihkan, lanjut lagi di sini aku bakalan filet dua buah paha ayam. Setelah di filet paha ayamnya ini kita potong kecil-kecil kayak gini guys. Nah, kalau udah kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita tuang secukupnya minyak goreng. Nah, kalau udah kita tunggu sampai minyaknya bener-bener panas. Oke, kalau dirasa minyaknya udah panas kayak gini, langkah selanjutnya di sini aku bakalan tumis bawang ungu. Setelah bawang ungunya kecium harum, lalu tambahkan juga bawang putih dan juga cabai merah. Kemudian diaduk-aduk sampai mereka reunian. Nah, kalau udah langkah selanjutnya masukkan paha ayam filetnya dan kita masak sampai berubah warna putih kayak gini guys. Tambahkan wortel yang udah dipotong-potong dan kita aduk sampai tercampur. Setelah tercampur kita masukkan teripang yang sudah dipotong-potong dan juga mentimun. Aduk kembali sampai semua tercampur. Kalau dirasa udah tercampur, tinggal kita tuang jamur yang sudah dipotong-potong dan juga sawi putih. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita aduk kembali sampai semuanya ini benar-benar tercampur merata ya guys. Biar lebih enak, jangan lupa tambahkan secukupnya saus tiram dan juga aku tambahkan secukupnya MSG. Kalau udah diaduk-aduk lalu tambahkan sedikit air. Dan terakhir kalau udah tercampur jangan lupa tambahkan secukupnya bawang daun dan juga larutan tepung maizena. Nah, kalau udah kayak gini tinggal diaduk sampai bumbunya tercampur merata dan meresap ya guys. Udah scroll banyak, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain. Jangan lupa dicoba resepnya ya guys. Selamat. Kemarin paman datang bawa ikan yang udah dipanggil Tuhan. Ya udah yuk kita olah aja. Pertama kita celupkan ke dalam air larutan tepung terigu dan dihidrogen monoksida. Lanjut aku masukkan ke dalam tepung terigu dan terakhir kita masukkan ke dalam minyak yang super duper panas banget. Nah, ini tuh minyaknya wajib banyak banget ya guys, biar si ikannya itu tenggelam gitu. Jangan lupa kita bolak-balik ya guys. Kalau udah tinggal kita pisahkan daging dari si tulangnya kayak gitu guys. Nah, lanjut kita tumbuk-tumbuk. Aku tambahkan satu butir telur. Aku tambahkan juga peren bawang putih, merica dan penyedap. Kita aduk-aduk aja guys. Kalau udah tinggal kita cetak. Nah, cetaknya gampang banget, tinggal pakai tangan kayak gini. Kalau udah tinggal kita masukkan kuning telurnya dan kita tutup ya guys, biar si kuning telurnya itu nggak keluar-keluar. Nah, kalau udah tinggal kita simpen aja guys. Langkah selanjutnya aku juga mau air fryer roti sisa kemarin guys. Nah, ini tuh udah kering, nanti aja kita tumbuk-tumbuk sampai halus ya. Nah, aku tumbuknya pakai alu kayak gini. Kalau udah tinggal kita saring aja. Nah, ini tuh aku masukkan ke dalam adonan yang tadi. Nah, ini tuh aku saring biar nggak ada gerindil yang masuk kayak gini guys. Kalau udah tinggal kita aduk-aduk ya. Lanjut nih guys, kalau udah aku juga mau tumbuk mie putih kayak gini guys. Nah, karena susah banget jadi aku chopper aja. Nah, kalau udah kayak gini kita masukkan ke dalam adonannya guys, biar adonannya itu lebih padat gitu. Kalau dirasa udah padat, lanjut aku mau bikin bentuk lenjernya ya guys. Kalau udah aku juga mau rebus susuk gigi yang panjang-panjang banget kayak gini. Ini tujuannya supaya lebih steril aja ya. Nah, kalau dirasa udah tinggal kita angkat dan tiriskan. Sambil nunggu tusuk giginya kering, aku juga mau nambahin wortel dan daun bawang ke dalam adonan supaya lebih berwarna gitu ya guys, dan lebih banyak variasinya. Nah, ini aduk-aduk aja sampai merata. Kalau udah aku siapkan kulit tahu kayak gini, kita potong-potong supaya lebih kecil ya. Kalau udah adonannya tinggal kita masukin ke dalam kulit tahu dan kita tutup sampai rapat ya. Nah, ini tuh aku bikin lebar-lebar kayak gini ya guys. Nah, aku pakai healthy silicone bowl dari Sugar Baby, terbuat dari FDA fruited silicone yang aman buat si kecil. Terdapat section di bagian bawah supaya membantu anak belajar makan sendiri, tidak akan tumpah dan bakal menempel di meja ya guys. Nah, temperaturnya dari minus 10 derajat sampai 200 derajat celcius loh guys. Bisa di steamer, oven maupun di freezer. Nah, odengnya udah jadi nih guys. Nah, kita potong-potong aja. Lanjut aku tusuk pakai tusuk gigi yang tadi ya. Nah, aku tusuk kayak gini aja guys. Kalau udah tinggal kita habiskan semua adonannya. Lanjut aku bikin kuahnya guys. Nah, ini tinggal kita celup-celup aja ke dalam panci. Nah, kalau udah tinggal kita siapkan ke dalam mangkok Sugar Baby. Nah, aku juga pakai piringnya ya guys. Nah, ini tinggal tambahkan sayurnya. Lanjut aku tambahkan kuahnya dan aku tambahkan odengnya guys. Biar makin asik makannya, pakai Sugar Baby Chair Classic Chair Multifunction High Chair 6-in-1. Bisa dijadikan kursi makan tinggi, kursi balita, kursi main di lantai, kursi makan di kursi makan keluarga, dan kursi roda lo guys. BPA Free serekaman Eropa. Dilengkapi tempat penyimpanan di bagian bawah. Berat maksimal saat posisi high chair 30 kilo dan saat posisi di lantai 50 kilo. Ini makanannya udah jadi guys. Selamat mencoba di rumah ya.
Udah awal bulan aja nih, temenin aku masak-masak yuk. Kita bikin cemilan yang cocok banget pas lagi awal bulan kayak gini. Oke guys, tanpa menunggu lama langsung aja kita mulai. Langkah pertama, di sini aku mau goreng dulu minyak beku yang aku ambil dari kulkas. Kalau minyaknya udah panas, lanjut kita fry satu buah dada ayam. Di sini aku pakai setengah kilo aja ya guys. Ini aku belinya sekitar 30 ribuan. Kalau di tempat kalian berapa harganya? Nah, di sini dada ayamnya kita goreng sampai matang golden brown. Kalau udah angkat, pindahin ke wadah, kemudian kita mixer dada ayamnya. Tahu nggak sih guys, ini tuh cara paling cepet buat suir-suir ayam kayak gini. Nah, kalau udah jadi suiran ayam kayak gini, kita sisihkan dulu. Dan lanjut, di sini aku punya saudaranya King Kong. Kalau di tempatku ini tuh namanya talas guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Biar lebih segar, di sini kita rendam dulu pakai es batu sambil diaduk-aduk kayak gini. Kemudian aku mau pindahin ke dalam kukusan. Dikukus sekitar 5 menit aja sambil nunggu. Di sini aku mau pindahin suiran ayamnya ke dalam loyang kayak gini. Kemudian di atasnya aku mau kasih juga potongan wortel. Terus kita sisihkan dulu. Karena di sini aku mau ambil dulu margarin pakai cetakan hati kayak gini. Di sini margarinnya tinggal kita cairin aja. Kemudian aku mau masukin bawang putih yang udah aku cincang sebelumnya. Ditumis sampai matang dan harum. Kalau udah tinggal dimasukin aja deh suiran ayam dan wortelnya. Kasih masuk garam, penyedap rasa, MSG, gula dan saus tiram. Tambahin juga susu cair dan potongan seledri. Dan terakhir tinggal dituang aja larutan maizenanya guys. Kemudian lanjut masak sampai mengental kayak gini. Kalau udah mateng kita sisihkan dulu. Dan lanjut ke saudaranya King Kong ini guys. Di sini kukusannya udah mateng. Kita angkat aja. Nah, kalau udah dingin kayak gini, aku mau bagi jadi 2 bagian. Udah gitu, di sini tinggal kita kupasin aja kulitnya kayak gini. Kemudian aku mau parut talasnya ini pakai parutan keju guys. Diparut sampai semua talasnya habis. Tapi karena aku terlanjur pegel dan biar lebih cepet, jadi aku mau pindahin ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian parutan talasnya ini tinggal kita ulek aja sampai halus. Udah deh, di sini tinggal kita tambahin aja margarin secukupnya. Kasih masuk juga 1 butir telur, garam, MSG, gula dan lada bubuk secukupnya. Aku juga tambahin susu bubuk juga ya guys. Udah gitu tinggal kita uleni aja sampai semua bahannya tercampur merata. Di sini aku ambil sedikit adonan, kemudian di bagian tengahnya aku mau isi dengan tumisan daging ayam tadi. Kemudian tinggal digulung dan dibentuk sampai bentuknya memanjang kayak gini. Udah gitu tinggal kita celupin aja ke lapisan basah. Terus dilanjut ke lapisan yang kering. Oh iya, buat yang nanya bubuk warna hitam ini apa? Di sini aku pakai keripik hitam yang aku bubukin ya guys. Kalau kalian mau pakai tepung roti juga boleh banget. Nah, ini dia kroket talasnya udah jadi guys. Gimana? Bikinnya super gampang kan dan cocok banget pas lagi awal bulan kayak gini. Asli guys, ini enak banget apalagi dicocol pakai saus sambal. Wajib coba.